Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi Cektif, cerita fiktif. Pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh Doni ketika bertemu dengan arwah korban kecelakaan di rumah sakit daerah di Jakarta. Cerita kali ini tentunya akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu channel ini, like, komen, serta share ke teman kalian agar saya dapat semangat upload video cerita lainnya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Sungguh malang nasib Doni. Di saat orang-orang bergembira merayakan malam tahun baru, Doni justru tengah berduka. Ayahnya sakit keras, terkena komplikasi, dan sudah beberapa hari ini dirawat di rumah sakit. Kondisinya semakin hari semakin kritis. Tanggal 31 Desember 2010, tepatnya menjelang malam tahun baru, kabar duka kembali menerpa Doni. Kondisi ayahnya yang memburuk mengharuskan ayahnya dipindahkan ke ruang ICU saat itu juga. Selama ini, Doni yang hanya tinggal berdua dengan ayahnya pasca ibunya meninggal 6 bulan yang lalu. Sebetulnya dia punya kakak perempuan, akan tetapi kakaknya sudah menikah dan ikut suaminya tinggal di salah satu kota di Kalimantan. Setelah ayahnya berada di ruang ICU, Doni pun ingin menelpon kakaknya untuk memberitahu kondisi dari ayahnya yang semakin kritis dan sudah dipindahkan ke ruang ICU. Ia mencari-cari ponselnya, diraba saku baju dan celananya. Namun, ia tidak menemukannya. Doni berpikir, apa ponselnya ketinggalan di kamar perawatan ayahnya tadi. Setelah dicari kemana-mana, akhirnya ketemu juga. Ponselnya terselip di dalam sebuah tas kresek. Rupanya karena terburu-buru pindahan dari kamar perawatan ke ruang ICU tadi, jadi dia asal saja memasukkan semua barang ke dalam tas kresek besar bersama dengan makanan yang ia bawa dari rumah. Maklum saja, karena dia satu-satunya yang menjaga ayahnya. Karena kondisi darurat, ranjang yang membawa ayahnya tadi langsung didorong dengan cepat dari kamar perawatan menuju ruang ICU. Secepat kilat, ia harus memberesi barang-barangnya dan langsung berlari mengejar ranjang yang membawa ayahnya. Saat ia menyalakan ponsel untuk mengabari kakaknya, ponsel itu dalam keadaan mati. Saat tombol powernya ditekan, tetap saja tidak bisa menyala. Ia berusaha berulang kali menekan ponsel, tetapi masih tetap saja tidak menyala. Ia baru ingat bahwa tadi baterainya tinggal 3% waktu di ruangan perawatan. Lalu dia pun mengambil kabel chargernya dan mencari-cari colokan. Setelah dicari, akhirnya ia menemukan colokan di ruang tunggu. Letaknya memang agak jauh dari ruang ICU. Dia pun langsung mengecas ponselnya. Karena pikirannya sedang kacau, dia tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Pikirannya sedang fokus ke ponselnya. Apalagi malam itu sepi sekali. Tidak ada orang yang duduk di sana. Hanya ada satu satpam yang berjaga di depan rumah sakit.
tepatnya di pos penjagaan. Pos satpam tersebut bisa terlihat dari ruang tunggu, begitu pula sebaliknya. Tanpa sengaja, ia menoleh ke belakang, tepat di antara kursi ruang tunggu yang berjejeran. Betapa kagetnya ketika dia menoleh. Ternyata di sebelah belakangnya persis, jarak 2 kursi, duduk sesosok laki-laki tua dengan baju berwarna coklat kemerahan. Sosok itu diam dan wajahnya menghadap ke bawah. Doni beberapa kali berdiri dan sempat menyapa sosok tua tersebut. Namun tetap saja sosok itu diam. Karena pikirannya sedang kalut dan capek, dia tidak peduli dengan sosok itu. Perhatiannya kembali fokus ke ponselnya. Sesekali saat menoleh, ia melihat sosok tua itu tetap duduk dan menghadap ke bawah. Setelah beberapa saat kemudian, baterainya sudah terisi setengah. Ia merasa sudah cukup dan langsung mencabut charger ponselnya dari colokan. Ketika dia bangkit berdiri dan menghadap ke belakang, betapa terkejutnya dia saat melihat sosok laki-laki tua itu sudah tidak ada lagi. Dia celingak-celinguk memperhatikan sekitarnya, sunyi dan sepi. Di ruangan itu cuma ia sendiri. Ia berpikir siapa sosok tua tadi. Tiba-tiba ia tersadar ruang tunggu itu terletak di sudut. Untuk menuju ruang tunggu itu hanya ada satu lorong. Siapapun yang menuju ke ruang itu pasti terlihat olehnya, karena tempat duduknya menghadap ke lorong itu. Seketika Doni berpikir, mungkin dia keluar dari rumah sakit itu. Doni kemudian menuju ke pos penjagaan di depan rumah sakit. Ia menanyakan kepada satpam yang berjaga, apakah tadi ada laki-laki tua yang keluar dari ruang tunggu memakai baju berwarna coklat kemerahan. Satpam itu terlihat heran dan menjawab bahwa dari tadi tidak ada orang yang keluar ataupun masuk ke dalam ruang tunggu. Biasanya memang kalau sudah malam tidak ada aktivitas lagi. Satpam itu juga mengatakan kepada Doni, ia tadi melihat Doni berbicara sendiri di ruang tunggu. Doni yang mendengar hal itu, jantungnya seketika berdebar. Karena menurutnya, ia tadi berbicara dengan sosok tua, tetapi tidak ada jawaban. Doni kemudian pamit dan kembali menunggu ayahnya dengan perasaan takut. Setelah Doni pergi, satpam tersebut teringat pada korban kecelakaan kemarin malam yang dibawa ambulan menuju ke rumah sakit itu. Ciri-cirinya sama, laki-laki tua memakai baju coklat dan bersimbah darah berwarna merah. Apakah dia sosok yang ditemui oleh Doni? Cerita pun selesai. Oke guys, itulah tadi cerita pengalaman Doni yang ditemui oleh sosok laki-laki tua korban kecelakaan di rumah sakit. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Nanti saya akan bawakan di sesi Saib, Saksi Gaib. Cerita yang kalian kirim harus panjang ya. Cukup sekian video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Hendra dari channel Kembang Wingit undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.